Suara pasar sore, hiruk-pikuk orang menawar sayur. Senyum ibu menyapaku dari kejauhan, peluh menetes di dahinya. Aku mengangkat keranjang berisi cabai dan tomat, berjalan cepat menghampirinya. Langkah kami menapaki jalan kampung yang sempit. Cahaya senja memantulkan warna jingga ke tembok kusam rumah-rumah. Ibu menggenggam tanganku, hangat penuh kasih. Tiba-tiba suara mesin meraung. Mobil hitam mewah melaju kencang. Ban menghantam genangan, cipratan air kotor mengenai kami. Mataku membelalak, tubuh ibu terpental keras. Suara benturan daging dan besi bercampur. Lalu tubuhnya jatuh menghantam tanah. Darah mengalir di jalan, aku berteriak histeris, terlempar ke samping. Aku berlari, memeluk tubuhnya yang dingin dan gemetar. Darah mengotori bajuku. Nafasnya berat tersengal. Tangan kurusnya menggenggam jari-jariku dengan lema. Nak, jangan menangis, tetaplah kuat. Bisiknya serak, matanya perlahan menutup. Genggamannya lepas, tubuhnya diam. Nafasnya hilang, aku meraung di jalan sempit. Jeritanku menggema di antara tembok kampung. Mobil mewah itu berhenti sebentar, kaca sedikit terbuka, sepasang mata dingin menatapku. Lalu melaju pergi, meninggalkan debu dan kematian. Aku mengguncang tubuh ibu berulang kali, berharap ia bangun. Darah makin banyak membasahi tanganku. Dunia runtuh dalam sekejap. Lampu polisi berputar, memantulkan cahaya merah biru di wajahku yang penuh air mata. Aku duduk di pinggir jalan, memeluk tubuh ibu yang kini ditutupi kain lusuh. Seorang pria berseragam menuliskan sesuatu di buku catatan. Matanya malas, tangannya hanya bergerak seadanya. Tatapannya dingin padaku, seperti aku hanyalah gangguan. Sosok pria berjas keluar dari mobil hitam. Gelang emas mencolok di tangannya, perutnya menonjol, wajahnya penuh kuasa. Polisi memberi hormat tergesa-gesa. Pak Surya. Bisikan itu terdengar jelas. Aku berdiri dengan gemetar, menunjuk ke arahnya. Dia yang menabrak ibuku. Dia harus bertanggung jawab. Suaraku parau, namun tenggelam di antara bisik-bisik penuh takut. Adegan 5, salah satu polisi mendekat, berbisik di telingaku. Nak, jangan macam-macam. Orang itu tidak bisa disentuh. Napasnya bau rokok, kata-katanya seperti belati beberapa hari kemudian. Kantor polisi. Berkas tipis di atas meja, stempel ditekan kasar. Kasus ditutup, ibunya lalai menyeberang jalan. Kalimat itu menusuk telingaku. Aku menggedor meja, berteriak. Itu bohong. Aku melihatnya. Dia yang salah. Kenapa kalian tutup mata? Tangan kasar menarik kerah bajuku. Suara keras mengancam. Jaga mulutmu, atau kau yang masuk sel. Wajah polisi itu hanya sejengkal dari wajahku. Matanya merah penuh amarah. Aku terlempar keluar kantor polisi. Jalanan panas membakar kakiku. Dadaku bergetar. Air mata bercampur dengan keringat. Aku sadar. Hukum di negeri ini bukan untuk orang seperti aku. Aku menatap langit sore yang kelabu. Di kejauhan, gedung tinggi berkilau, simbol kekuasaan yang kebal. Di tanah berdebu, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau hukum buta, aku harus membuka mataku sendiri. Kamar sempit, hanya ada ranjang kayu dan meja kecil. Foto ibu berdiri di atas meja diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Wajahnya tersenyum dalam bingkai berdebu. Aku duduk di lantai, lutut tertekuk, tubuh gemetar. Air mata menetes membasahi foto itu. Bu, maafkan aku. Bisikan lirih pecah di udara dingin. Aku meraih pisau dapur tua di meja. Pisau yang dulu sering digunakan ibu memotong sayuran. Kilau logamnya dingin, pantulan cahaya gemetar di dinding. Tanganku menggenggam foto dan pisau bersamaan. Nafasku berat, dada bergetar. Suara ibu seolah terdengar di telingaku. Samar lembut menyayat. Aku mendongak, mataku merah. Aku janji, Bu. Jika mereka menutup mata, aku sendiri yang akan membukanya. Jika hukum membisu, aku sendiri yang akan bersuara.
Pisau itu menancap di meja dengan hentakan keras. Gambar ibu bergetar di sampingnya. Cahaya lampu minyak menari liar. Bayanganku memanjang di dinding seperti sosok asing. Aku menutup mata, menggenggam erat foto ibu di dada. Air mata terakhir jatuh. Setelah itu hanya ada keheningan. Ketika mataku terbuka kembali, tatapan itu berbeda. Tidak ada lagi anak polos. Hanya ada seseorang yang hidup dengan satu tujuan. Dendam. Meja kayu reyot, lampu minyak redup. Buku catatan terbuka, halaman kosong berubah menjadi daftar nama yang kutulis dengan tinta merah. Tanganku bergetar saat menorehkan huruf pertama, namanya Pak Surya. Garis besar, tebal, seperti noda yang tak akan hilang. Di bawahnya, satu persatu nama lain muncul. Polisi, preman, pengusaha, jaksa. Aku menempelkan telingaku pada percakapan orang-orang di warung kopi. Bisikan-bisikan kecil menyebutkan uang sogokan, ancaman saksi, pesta rahasia pejabat. Potongan-potongan kebenaran berserakan di udara. Gang sempit malam berembun. Aku mengikuti langkah seorang preman yang mabuk. Di tangannya, amplop coklat penuh uang. Telingaku menangkap kata-katanya. Saksi sudah diam, semua beres. Aku bersembunyi di balik tembok, mencatat nama itu di buku. Jari-jariku semakin cepat menulis, semakin dalam menekan pena, hampir merobek kertas. Di depan kantor megah, sebuah mobil hitam berhenti. Seorang pria dengan jas mahal keluar, menyalami jaksa. Senyum mereka penuh rahasia, tangan mereka bertukar amplop. Aku menatap dari kejauhan, darah mendidih di nadiku. Kembali ke kamar, aku menyalakan lilin. Buku catatan terbuka, penuh nama. Setiap nama adalah wajah yang pernah tersenyum di atas kematian ibuku. Aku menggoreskan tanda silang besar di samping nama paling bawah. Polisi pemalsu laporan. Aku mengangkat pisau dapur ibu, mengarahkan ujungnya ke atas meja catatan. Bisikan lirih keluar dari mulutku. Satu persatu, kalian semua akan membayar. Ku tahu saat ini aku tidak mungkin bisa membalas dendamku. Bukan karena aku takut, tapi karena aku masih kecil. Aku terus berlatih menggunakan pisau dapur milik ibu. Hingga saatnya hari pembalasan tiba. Kini usiaku sudah genap 22 tahun. Bar murahan di pinggir kota, lampu neon berkedip lemah. Musik dangdut serak menggema, bercampur dengan suara botol pecah. Seorang polisi berpakaian sipil tertawa keras, wajahnya merah karena mabuk. Aku duduk di sudut gelap, menatapnya tanpa berkedip. Pisau kecil tersembunyi di balik jaketku. Nafasku teratur, detak jantungku memukul keras di telinga. Malam semakin larut. Polisi itu terhuyung keluar dari bar. Langkahnya goyah. Mulutnya komat kamit memaki. Aku berdiri, mengikuti dari jauh, menyusuri gang sempit yang sepi. Lampu jalan mati. Hanya ada bayangan panjang di dinding kusam. Aku mempercepat langkah. Jarak di antara kami semakin dekat. Polisi itu berhenti untuk merokok. Api korek menyala sebentar. Wajahnya terlihat jelas, sombong, tak peduli. Saat itulah aku muncul dari belakang. Tusukan pertama menghantam punggungnya. Suara erangan keras memecah keheningan. Tubuhnya terhuyung, matanya membesar, mencoba melihat siapa di belakangnya. Aku menusuk lagi, dan lagi. Darah hangat memercik ke wajahku, menetes ke bajuku. Nafasku berat, tanganku gemetar, tapi aku tidak berhenti. Polisi itu jatuh berlutut, mencoba meraih senjata di pinggangnya. Tapi tangannya lemah, tubuhnya tak lagi kuat. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku mendekat ke telinganya, berbisik pelan, dingin. Ini untuk ibuku. Tusukan terakhir menghentikan perlawanan. Tubuhnya terkulai, terbaring di genangan darah. Suara hujan mulai turun, membasahi tanah dan mencuci noda merah yang mengalir. Aku berdiri kaku, tubuhku berlumur darah. Pisau jatuh dari tanganku beradu dengan batu basah. Wajahku pucat,
tapi bibirku perlahan tersenyum tipis. Semalam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan kepuasan dingin. Kepuasan yang menakutkan. Kamar kecilku dipenuhi bau besi darah. Baju yang kupakai malam itu terendam di ember, airnya merah pekat. Aku duduk di kursi, menatap tanganku yang masih bergetar. Cermin retak di dinding memantulkan wajah asing. Mata merah, rambut berantakan, senyum samar yang menakutkan. Bukan lagi wajah anak kampung polos. Aku membuka laptop tua. Jari-jariku menari di papan ketik, mencari cara menghapus sidik jari, menyamarkan jejak, menghindari CCTV. Layar monitor menyala, wajahku diterangi cahaya dingin. Buku catatan terbuka di meja. Nama pertama sudah tercoret dengan tanda silang merah. Pisau ibu kuletakkan di atasnya, berkilau di bawah lampu minyak. Aku berlatih di lapangan kosong tengah malam. Pukulan demi pukulan menghantam karung pasir bekas. Nafasku memburu, tulang tanganku sakit, tapi aku tidak berhenti. Di lorong gelap, aku bergaul dengan penjahat kecil. Mereka mengajariku cara mengintai, cara menusuk tanpa suara, cara melarikan diri sebelum polisi datang. Aku mendengarkan dengan penuh haus hari berganti hari. Tubuhku penuh luka latihan, jari-jariku kapalan. Mataku semakin tajam, suaraku semakin dingin. Malam itu aku berdiri di depan foto ibu. Tangan kiriku menggenggam buku catatan. Tangan kananku menggenggam pisau. Aku tahu, aku tidak akan bisa kembali lagi. Suara hujan deras menghantam atap. Aku menutup mata dan berbisik lirih. Aku bukan lagi anakmu yang dulu, Bu. Aku adalah pemburu. Gang malam yang sunyi. Seorang preman bertubuh besar menyeret saksi muda ke pojok tembok. Uang berlipat keluar dari sakunya. Diam! Kalau tidak, keluargamu ikut mati! Aku mengintai dari balik bayangan. Pisau di genggaman, mata tajam menunggu celah. Nafasku pelan, jantungku menghentak di dada. Tusukan cepat di perut. Preman itu mendesis, tubuhnya terhuyung. Saksi berlari ketakutan, meninggalkan kami berdua. Aku terus menekan pisau, wajahku dingin tanpa ragu. Gudang gelap penuh asap rokok. Seorang pengusaha hitam duduk di kursi, menghitung uang. Tangan gemuknya berkilau cincin emas. Dua penjaga bersenjata berdiri di dekat pintu. Lampu padam, jeritan terdengar. Penjaga pertama tumbang dengan pisau di lehernya. Penjaga kedua berlari panik. Tapi peluru rakitan menghentikan langkahnya. Aku menyeret pengusaha itu ke meja, wajahnya pucat ketakutan. Uang bertebaran di lantai, menempel darah segar. Suaraku berbisik, Uangmu tidak bisa membelimu malam ini. ruang kerja jaksa. Tumpukan berkas hukum menutupi meja, tapi amplop tebal tersembunyi di bawahnya. Aku menunggu di kursi bayangan, sampai pintu terbuka. Jaksa itu masuk, bersenandung kecil, tidak menyadari keberadaanku. Saat ia menutup pintu, aku menempelkan bilah dingin ke lehernya. Wajahnya langsung berubah pucat. Berapa harga matamu untuk menutup kebenaran? Tanyaku pelan. Dia hanya terdiam, tubuhnya gemetar. Jawaban itu tak pernah keluar, hanya darah yang mengalir setelahnya. Kembali ke kamar, buku catatan terbuka. Nama demi nama tercoret dengan silang merah. Tangan kiriku bergetar, tapi bibirku tersenyum tipis. Di luar, suara azan subuh menggema. Di dalam kamar, hanya ada aku, pisau, dan daftar kematian yang semakin pendek. Kamar gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil. Aku terduduk di lantai, tubuh gemetar, tangan masih berlumuran darah. Buku catatan tergeletak di sampingku. Beberapa nama sudah tercoret. Aku memejamkan mata. Dalam kegelapan, wajah ibu muncul. Senyumnya lembut, seperti dulu. Tapi matanya penuh kesedihan. Menatapku tanpa suara. Apakah ini yang kau pilih, Nak? Suara lirih bergema di kepalaku, samar. Seperti datang dari dalam dada. Aku terbangun dengan teriakan. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Nafasku memburu, jantungku berdetak liar.
Lilin sudah padam, hanya ada bau darah mengering di ruangan. Kepalaku menunduk. Tanganku menutupi wajah. Aku melakukan ini untukmu, Bu. Bisikan parau keluar, suaraku pecah di keheningan. Ku berdiri di depan cermin retak. Bayangan diriku menatap balik. Mata merah, wajah kaku, bibir tanpa senyum. Bukan lagi anak kampung, bukan lagi manusia yang sama. Foto ibu kuambil dari meja. Aku memeluknya erat, air mataku jatuh ke permukaannya. Aku tidak bisa berhenti sekarang, maafkan aku. Bayangan di cermin tampak seolah tersenyum sinis, padahal wajahku sendiri tetap datar. Sesuatu dalam diriku terbelah dua, antara anak yang merindukan ibunya dan pemburu yang haus darah. Aku menancapkan pisau ke meja, tepat di samping foto ibu. Getaran logam menggema, seolah menegaskan bahwa aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Gerbang besi tinggi menjulang. Kamera pengawas berputar perlahan, lampu taman mewah berkelip. Aku berjongkok di balik bayangan, wajahku tertutup topi hitam. Penjaga keamanan merokok di pos jaga, matanya setengah terpejam. Tangan kananku bergerak cepat. Tali melilit lehernya, napasnya tersendat, tubuhnya meronta lalu terkulai. Rumah megah terbentang, dinding marmer putih berkilau di bawah cahaya lampu taman. Aku melangkah pelan, bayangan panjangku menempel di tembok seperti hantu. Jendela kamar utama terbuka sedikit, tirai tipis berayun, menampakkan cahaya lampu remang di dalam. Nafasku semakin berat, pisau dingin menggenggam erat di tanganku. Aku menyusup masuk, lantai marmer dingin di bawah telapak kakiku. Hanya ada suara detak jam dinding, pelan namun menghentak. Sosok Pak Surya tergolek di ranjang empuk, terbangun oleh suara pintu berderit. Wajahnya pucat ketika melihatku berdiri di tepi ranjang, pisau berkilau di tangan. Ah, apa maumu? Suaranya bergetar, matanya liar mencari jalan keluar. Tangannya meraih ponsel, tapi ku tepis kasar hingga jatuh di lantai. Aku menatapnya dengan mata membara. Aku mau keadilan untuk ibuku. Ingat dengan kejadian 12 tahun lalu, di mana kau menabrak wanita tua, dan kau berkata itu salahnya karena tiba-tiba menyeberang? Itu ibuku. Kini saatnya keadilanku yang berkata. Suaraku datar, dingin tanpa getar. Pak Surya mundur ke sudut ranjang. Tubuhnya gemetar, keringat menetes dari pelipisnya. Nafasnya cepat seperti binatang terpojok. Aku mengangkat pisau tinggi-tinggi. Cahaya lampu memantulkan kilau logam ke wajahnya yang ketakutan. Tusukan cepat menghantam dadanya. Suara parau keluar dari tenggorokannya, darah muncrat mengotori spray putih. Tubuhnya terhuyung, matanya membesar. Aku menusuk lagi, hingga tubuh itu berhenti bergerak. Darahnya mengalir membasahi lantai marmer, bercampur dengan cahaya lampu kamar. Aku berdiri di tengah ruangan mewah itu. Pisau meneteskan darah. Di sekelilingku, simbol kekuasaan berubah jadi saksi bisu keadilan versi tanganku. Pintu rumah megah terbuka lebar. Aku melangkah keluar dengan tubuh berlumuran darah. Langkahku berat, hujan deras mengguyur, menempelkan baju ke kulit. Lampu taman berkelip samar, memantulkan kilau merah dari pisau di tanganku. Darah Pak Surya bercampur air hujan, menetes membentuk jejak panjang di tanah marmer. Sirene jauh terdengar samar, seperti lolongan anjing kelaparan. Tapi aku tidak berlari. Kakiku tetap melangkah perlahan ke jalan sepi di luar gerbang. Aku menengadah ke langit hitam. Air hujan deras membasuh wajahku, menutup jejak air mata yang tidak pernah berhenti sejak ibu pergi. Tanganku menggenggam foto ibu yang basah. Wajahnya tersenyum samar di balik tetesan air. Aku sudah melakukannya, Bu. Bisikku parau, namun dadaku kosong. Tidak ada kelegaan, tidak ada kebahagiaan, hanya kehampaan yang dingin, mengalir lebih tajam dari pisau yang baru saja digunakan. Aku berjalan di jalanan gelap, lampu kota berkedip di kejauhan. Bayangan polisi dan buronan sudah menanti di depan. Aku tahu, mulai malam ini,
Aku bukan lagi manusia bebas. Bayangan ibu kembali muncul dalam benakku. Senyum lembutnya berubah menjadi tatapan pilu. Nak, apa kau masih anakku? Aku berhenti di tengah jalan, berdiri kaku. Hujan deras menenggelamkan semua suara, kecuali detak jantungku sendiri. Di dalam hatiku, suara berbisik lirih. Apakah aku seorang pahlawan? Atau hanya monster lain yang lahir dari ketidakadilan? Langkahku terus maju, hilang di telan malam. Hujan membasuh darah, tapi tidak pernah membersihkan dosa.